Al-Fatihah dan sallallahu alaihi wa alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti min anbiya'i wa sahbati wal qurabati wa tabi'in wa tabi'in wa man summa ila musannif nafa'ana bi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradat taubata wa harramal israra. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alladzi faradat taubata, zat yang mewajibkan taubah. Wa harramal israra, dan mengharamkan terus-menerus melakukan dosa kecil. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Dan saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Wahdahu, hali sendirinya Allah. La syarikalahu, tiada sekutu bagi Allah. Katibul asari, Allah adalah zat yang mencatat jejak-jejak perbuatan manusia. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatul akhyar. Dan saya bersaksi anna sayyidana, bahwasanya gusti kami, wa nabiyana, dan nabi kami, Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad, abduhu wa rasuluh, beliau adalah hamba Allah dan Rasul Allah, syafwatul akhyari, pilihan dari yang terbaik. Beliau adalah seorang Rasul, seorang Nabi, pilihan dari yang terbaik. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil abrar. Salawat dan salam semoga senantiasa terpatri-rapatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabat-sahabat Nabi, as-sadatil abrari, yaitu tuan atau pemimpin yang baik. Wa ba'du, dan setelah membaca bismillahirrahmanirrahim, setelah membaca alhamdulillah dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, fahadha ta'alikun ala wasiyati syaikhil arifi billahi ta'ala Abi Ishaq Ibrahim al-Madbuli. Fahadha ta'alikun, ini adalah catatan, ala wasiat Syekhil Arif billahi ta'ala, atas wasiat dari Syekh Al-Arif billahi ta'ala, yaitu Abi Ishaq Ibrahim Al-Matbuli. Tayyaballahu sarahu, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengharumkan sarahu, kepada makamnya, terhadap kuburnya Abi Ishaq. Wa ja'alal jannata mutakallibahu wa maswahu, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan surga mutakallibahu wa maswahu, tempat kembalinya dan berpulangnya beliau. Wa nafa'ana wal muslimina bi barakatihi, wa nafa'ana, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi manfaat kepada kami, wal muslimin, dan kepada orang-orang Islam, bi barakatihi, sebab berakahnya beliau Abi Ishaq Ibrahim Al-Matbuli. Wa ada alayya wa alaihim, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memperbanyak, melipat gandakan atas kami dan atas orang-orang Islam, min sholihi da'watihi, dari baiknya doa-doa beliau. Wallahu ta'ala
dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As'alu, aku memohon, saya memohon. Ayyamfa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat bihi, dengan kitab ta'liq ini, kitab catatan ini. Wa ayyaj'alahu khalisan liwajhihi, wa ayyaj'alahu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kepada kitab catatan ini untuk beliau, yaitu Abi Ishaq Ibrahim Al-Madbuli, khalisan liwajhi, sebagai amal yang murni, amal yang ikhlas, liwajhihi, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu ala kulli syai'in qadirun, innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ala kulli syai'in, atas setiap perkara, qadirun, adalah maha kuasa. Ini baru pembukaan dari kitab Al-Minahus Saniyah, ya, kitab pendahuluan ilmu tasawuf bagi siapa yang ingin mempelajari ilmu tasawuf. Ini bagus kalau dipelajari terlebih dahulu sebelum membaca kitab Syarah Hikam. Awwalul wasiyati, wasiat pertama. Alaika ayyuhal akhu bil istiqamati fit taubati. Alaika ayyuhal akhu, wajib atasmu wahai saudara, wajib bil istiqamati fit taubati, istiqomah, tetap di jalan yang benar, fit taubati, di dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib sesegera mungkin melakukan taubat dan istiqomah di dalam taubat. At-taubatu fil lughati ar-ruju'. At-taubatu, taubat, fil lughati, menurut bahasa, ar-ruju' artinya kembali. Kembali kemana? Kembali pada keadaan yang baik, keadaan yang bersih, keadaan yang suci, yaitu keadaan fitrah. Yuqalu taba ay raja. Yuqalu, dikatakan, taba ay raja. Taba itu artinya adalah kembali. Wa fi syar'i, menurut syara, taubat menurut syara adalah ar-ruju'u amma kana madmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Taubat secara syara adalah ar-ruju'u, kembali, amma kana madmuman fi syar'i, kembali dari satu perbuatan, dari satu keadaan, madmuman yang tercela, fi syar'i, menurut syara, ila ma huwa mahmudun fi syar'i, kepada satu perbuatan atau satu keadaan yang terpuji menurut syara. Jadi kita kembali dari keadaan yang tercela, dari perbuatan yang tercela, menuju perbuatan atau keadaan yang terpuji menurut syara. Karena hakikat manusia itu adalah baik, hakikat manusia adalah bersih. Manusia itu fitrahnya ya bersih. Maka ketika melenceng dari jalur yang benar, ketika keluar dari rel yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keluar dari fitrahnya, maka ia diminta sesegera mungkin untuk kembali. Walaha bidayatun wa nihayatun. Taubat memiliki bidayah, memiliki tahap awal, titik awal. Wa nihayatun, dan tahap akhir, ada start dan finishnya. Fabidayatuha at-taubatu minal kabairi. Fabidayatuha, tahap awal taubat, adalah at-taubatu minal kabairi, yaitu taubat dari dosa-dosa besar. Awal mula seseorang melakukan taubat, hendaknya taubat dulu dari dosa-dosa besar. Misalnya pernah melakukan perbuatan zina, taubat dulu dari zina, karena di zina termasuk dosa besar.
durhaka kepada orang tua, taubat dulu dari hal itu. Membunuh, taubat dulu dari membunuh. Karena perkara-perkara ini termasuk dosa besar. Summas ini, setelah bertobat dari dosa-dosa besar, bertobat dari dosa-dosa kecil. Summal, lalu dilanjut pada tahap ketiga, yaitu bertobat dari perkara-perkara yang dimakruhkan. Perkara yang dimakruhkan seluruhnya ditobati, seluruhnya ditinggalkan. Summa min khilafil aula, lalu bertobat. Nah, ada gangguan sebentar. Ada gangguan sedikit karena masalah sinyal. Summa min khilafil aula, kemudian bertobat dari menyalahi perbuatan yang utama. Artinya apa? Yang bersangkutan itu berupaya meninggalkan terhadap perbuatan-perbuatan yang meninggalkan perbuatan utama. Misalnya, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian. Bahkan pahalanya 27 derajat. Lebih banyak, lebih tinggi ketimbang salat sendirian. Maka orang yang bertobat dalam tahap ini, dia mesti menjaga, memelihara yatihi al-hasanati. Kemudian bertobat dari melihat dirinya memiliki banyak kebaikan. Tidak merasa dirinya baik. Tidak merasa dirinya ini banyak amal solihnya. Summa min ru'yatihi. Mohon maaf, lagi-lagi masalah sinyal. Summa min ru'yatihi annahu sara ma'dudan min fuqara'iz zamani. Kemudian selanjutnya adalah bertobat dari melihat dirinya termasuk orang yang fakir. Min fuqara'iz zamani, orang yang fakir pada zamannya. Dia tidak sampai punya pemahaman terhadap dirinya, punya satu penilaian terhadap dirinya bahwa dirinya termasuk orang yang fakir di masa ini. Kenapa? Karena orang yang beriman itu orang yang kaya. Di dalam hatinya ada Allah Subhanahu wa ta'ala, Adzat yang maha segalanya. Maka tidak boleh merasa fakir, itu tidak boleh. Summa min ru'yatihi annahu sadaqa fit taubati. Kemudian bertobat dari melihat dirinya sudah benar taubatnya. Jadi jangan sampai kita merasa benar taubatnya, apalagi merasa taubatnya ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa min kulli khatirin yaqtiru lahu fi ghairi mardatillahi ta'ala. Lalu bertobat dari setiap bisikan hati yang terlintas di dalamnya perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih sulit lagi. Bagaimana dalam hati kita tidak terlintas satu keinginan, satu perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tahap awal dari taubat. Wa amma nihayatuha, adapun tahap akhir, puncak dari taubat, fattaubatu kullama ghafala an syuhudi rabbih ta'ala tarfata ainin. Kullama ghafala an syuhudi rabbih ta'ala. Bertobat manakala hati ini lalai dari menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, tarfata ainin, menyaksikan sekejap mata. Bagaimana hati ini setiap detik, setiap hembusan dan tarikan nafas selalu menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puncak daripada taubat. Wa dzakaral muhaqqiquna min ahli tariqi. Ulama dzul hakikah yang sudah mencapai derajat hakikat dari ahli tarikat menuturkan, annaman nadhima ala dambihi wa tarafa bihi faqad sahhat
taubatuhu. Mereka itu mengatakan annaman nadhima ala dambihi, barang siapa menyesal atas dosa yang telah diperbuat, menyesal atas dosa yang telah diperbuat, wa'tarafa bihi, dan mengakui terhadap dosa yang telah diperbuat, dia menyesali dan mengakui, faqad sahhat taubatuhu, maka taubatnya sudah benar, taubatnya sudah sah. Jadi berdasarkan keterangan ini, taubat itu yang dibutuhkan hanya dua hal saja. Yang pertama adalah nadhm, penyesalan. Yang kedua adalah iktiraf, yakni pengakuan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Li'anna Allah Ta'ala lam yakussa alaina fi taubatina abina Sayyidi Adam alaihi salatu wassalam. Alasannya, li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lam yakussa alaina, Allah tidak menceritakan kepada kami fi taubati abina, di dalam taubat bapak kita As-Sayyidi Adam, yaitu Gusti Nabi Adam alaihi salatu wassalam, illal i'tirafa wan nadma, illal i'tirafa, kecuali pengakuan atas kesalahan Nabi Adam, wan nadma, dan penyesalan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Di dasarnya ulama dzul hakikah yang memiliki atau sudah sampai pada tingkatan hakikat mengatakan bahwa taubat cukup ada nadem, penyesalan, dan iktiraf, pengakuan atas dosa yang dibuat. Ini didasarkan kepada taubat Nabi Adam yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di mana beliau berdoa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana, Rabbana, wahai Tuhan kami, dhalamna anfusana, kami telah berbuat aniaya, berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Ini iktiraf, pengakuan bahwa diri Nabi Adam melakukan dosa, melakukan perbuatan melanggar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktiraf, pengakuan. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini namanya adalah an-nadm, penyesalan atas kesalahan yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Makanya ulama dzul hakikah yang telah mencapai tingkat hakikat mengatakan bahwa taubat itu cukup dua syarat saja, yaitu nadm, penyesalan, dan iktiraf, pengakuan. Dasarnya ini, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Falau kana amrun zaidun laqassahu alaina. Falau kana sama, andai saja di sana itu ada amrun zaidun, perkara tambahan, selain dua hal itu, selain nadm, penyesalan, iktiraf, pengakuan dari Nabi Adam alaihissalam atas kesalahannya, laqassahu alaina, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan kepada kami. Wa qaulul ulama'i, adapun perkataan ulama, ada ulama yang berpendapat anna min syartit taubati al-iqla'u wal azmu alla ya'uda. Anna min syartit taubati, dan sesungguhnya ialah termasuk syarat taubat, iqla', harus melepas diri dari dosa, melepas diri dari perbuatan dosa. Wal azmu alla ya'uda, dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Ada ulama yang mengatakan bahwa syarat taubat itu tidak cukup. Ada nadem, penyesalan, ada i'tiraf, pengakuan atas dosa-dosanya, tapi ditambah lagi, yaitu harus ada ikhlas. Harus dia menjauhkan diri dari perbuatan maksiat.
harus membebaskan diri dari perbuatan maksiat. Fa in kanat fi haqqillahi tarakaha, jika maksiat itu pada hak Allah Subhanahu wa taala, ya cukup meninggalkan saja. Misalnya dia melakukan maksiat seperti berzina atau minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, maka cukup meninggalkan terhadap apa yang dia lakukan. Artinya dia tidak lagi mengkonsumsi narkoba, kemudian narkoba yang ada dia buang kalau masih tersisa, dan selanjutnya menjauhi lingkungan maksiat. Maksiat berupa lingkungan narkoba itu dijauhi semuanya. Wa in kana fi haqqil makhluqi tahallala min sahibiha. Jika perbuatan maksiat itu hubungannya dengan hak manusia, maka hendaknya dia meminta kehalalan pada pemiliknya. Wa yakunu dzalika biraddiha ilaihi au bitalabil musamahati binhu. Hal tersebut dapat dilakukan, minta kehalalan terhadap pemiliknya itu, dengan cara mengembalikan barang-barang yang menjadi hak orang lain, atau meminta kerelaan pada orang yang memilikinya. Itu ikhlas. Kemudian al-azmu alla ya'uda, bertekad tidak akan mengulangi lagi. Setelah dia menjauh dari maksiat, membuang semua apa yang tersisa yang ada hubungannya dengan maksiat itu, selanjutnya dia berjanji pada dirinya, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Innama akhaduhu bitariqil istimbati. Hanya saja para ulama mengambil pendapat, yaitu berupa tambahan daripada syarat taubat, ikhlas dan azm, itu bitariqil istimbati, ia dapat ia peroleh melalui metode istimbat, penggalian melalui Al-Quran dan hadis Rasul, tidak bersifat langsung. Idin nadimu ala syai'in min lawazimihi al-iqla'u wal azmu alla ya'uda. Alasannya idin nadimu, karena orang yang menyesal ala syai'in, dari atas satu perbuatan, menyesali atas satu maksiat, min lawazimihi, dari perkara-perkara yang terhubung dengannya, mesti dia ikhlas, mesti dia menjauhkan diri, membebaskan diri. Wal azmu alla ya'uda, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Ini artinya apa? Orang yang menyesal atas dosa yang telah diperbuat, atas maksiat yang pernah dilakukan, itu mesti dia ikhlas, membebaskan diri dari perbuatan maksiat, menjauh dari perbuatan maksiat, dan bertekad tidak mengulangi lagi. Makanya kata ulama dzul hakikah yang sudah sampai pada makam hakikah mengatakan bahwa taubat syaratnya cukup dua, yaitu ada penyesalan, nadm, dan iktiraf, pengakuan atas dosa-dosanya. Wa ma'lumun anna bit taubati tughfaru huququllahi ta'ala. Dan telah maklum an-nabit taubati, bahwasanya dengan melakukan taubat, tughfaru huququllahi ta'ala, hak-hak Allah Ta'ala yang dilanggar itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat diampuni. Seperti apa hak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya misalnya ada orang yang berzina, ada orang yang minum minuman keras, itu melanggar hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika pelakunya melakukan taubat, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dhulmul abdi li nafsihi birtikabil ma'asi. Wa dhulmul abdi li nafsihi, dan kedaliman hamba, kedaliman manusia li nafsihi, pada dirinya sendiri, birtikabil ma'asi, dengan melakukan maksiat. Itu dengan taubat bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duna syirki billahi ta'ala, bukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa begitu? Ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran,
Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik untuk orang yang dikehendakinya. Walaupun syirik itu juga termasuk kedaliman terhadap dirinya sendiri. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, zalim itu ada 3. Yang pertama adalah dzulmun la yaghfiruhullahu, yaitu kedaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dzulmun yaghfiruhullahu, kedaliman yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan taubat, yaitu berupa apa? Dzulmul ibadi li anfusihim fima bainahum wa baina rabbihim, yaitu kedaliman manusia atas dirinya sendiri dalam hal yang ada kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala, perkara yang berhubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika bertobat pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kedaliman yang ketiga adalah dzulmun la yatrukuhullahu, kedaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Dzulmul ibadi ba'duhum ba'dan, yaitu kedaliman seorang manusia kepada orang lain. Itu tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yudayyina li ba'dihim min ba'din, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menerapkan sanksi kepada pelaku kedaliman ini. Wa in kana huwa yarji'u ila dzulmin nafsi aidan. Wa in kana, walaupun ada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, huwa yarji'u ila dzulmin nafsi, adalah kembali juga kepada zalim terhadap dirinya sendiri. Itu. Wa duna hukukil khalqi min malin wa ghardin, dan bukan yang diampuni itu oleh Allah Subhanahu wa taala jika melakukan tobat, bukan tobat dari maksiat yang melanggar terhadap hak-hak manusia. Min malin, berupa harta, wa ghardin, dan mencemarkan nama baik seseorang. Kalau dosa itu, maksiat itu berhubungan dengan hak manusia, tidak cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang bersangkutan itu ya tahallala min sahibiha, meminta kehalalan kepada pemiliknya. Kalau berupa harta itu dikembalikan, atau bagaimana diminta kerelaannya. Kalau misalnya mencemarkan nama baiknya, dia mengakui dan meminta maaf. Ini beratnya maksiat yang melanggar terhadap hak-hak orang lain. Itu masih tergantung kepada kerelaan dan maaf yang diberikan oleh orang yang kita zalimi. Berbeda dengan maksiat yang melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, itu mesti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sayati al-kalamu alaihima insyaallah taala. Nanti akan ada penjelasan secara khusus tentang masalah ini. Wa bada'a asy-syaikhu bit-taubati. Syekh Abi Ishaq Ibrahim Al-Matbuli, beliau memulai wasiatnya, beliau memulai pembahasannya dengan masalah taubat. Li'annaha asasun likulli maqamin. Karena taubat itu merupakan pondasi utama, pondasi penting untuk setiap tingkatan, setiap makom
yatarokka ilaihil abdu, yang akan dinaiki oleh seorang hamba. Di taubat ini merupakan dasar pijakan utama bagi seorang hamba untuk naik pada tingkatan yang selanjutnya. Kalau dia tidak melakukan taubat, ingin naik derajatnya itu mustahil. Karena syarat utamanya harus taubat. Hatta yamuta, hingga orang itu meninggal dunia. Fakama anna man la ardalahu, sebagaimana sesungguhnya orang yang tidak punya lahan, orang yang tidak punya sebidang tanah, la bina alahu, maka dia juga tidak punya hak untuk membangun. Kalau mau membangun rumah, itu terlebih dahulu harus punya tanah. Maka orang yang mau bertaubat terlebih dahulu, orang yang mau naik tingkatan, mau naik makomnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya harus taubat terlebih dahulu. La bina alahu kadzalika min wa kadzalika man la taubata lahu fala halalahu wala maqama. Demikian juga orang yang tidak bertobat, maka dia tidak punya satu kondisi yang baik, wala maqama, dan tidak punya maqam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min kalamihim, dan ialah termasuk dari perkataan ulama, man ahkama maqama taubatihi hafidahullahu ta'ala min sa'iris sawaibi allati fil a'mali. Man ahkama, barang siapa memperkuat, memperkokoh maqama taubatihi, terhadap makam taubatnya. Orang yang memperkokoh, memperkuat terhadap makam taubatnya, hafidahullahu ta'ala, maka Allah akan menjaganya min sa'ris syawaibi allati fil a'mali, dari cacat-cacat yang ada pada perbuatannya. Orang yang memperkuat, memperkokoh makam taubatnya, maka Allah akan menjamin dia tidak akan melakukan amal-amal yang di dalamnya ada tipuan-tipuan. Fahiya nadiru maqabiz zuhdi fid dunya. Taubat ini berbanding lurus atau sama dengan makam zuhud dunia, tidak mencintai dunia. Yahfaduhu sahibahu, yahfaduhu, Allah menjaga. Min sa'iri ma yahjibu anil haqqi ta'ala, dari semua perkara yang dapat menghalangi dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang zuhud dunia itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkara yang menghijabi dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang yang taubatnya kuat, taubatnya kokoh, akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kekaburan-kekaburan amal, dari amal-amal yang ada cacatnya. Wa hassa 'ala istiqamati fit taubati, dan beliau juga mendorong agar selalu istiqomah di dalam taubat. Orang yang bertaubat didorong oleh beliau agar istiqomah di dalam taubatnya. Li'annahu mata makana fit taubati wijajun, karena sesungguhnya manakala dalam taubat seseorang itu ada wijaj, ada kesalahan-kesalahan, ada kebengkokan-kebengkokan, in sahaba hukmuhu, maka akan lepas hukumnya orang ini fi kulli maqamin ba'dahu, pada setiap tingkatan yang ada setelahnya. Orang yang di dalam taubatnya ada kekeliruan, di dalam taubatnya ada kesalahan-kesalahan, ada kebengkokan-kebengkokan, maka dia tidak lagi bisa melanjutkan untuk menapaki pada makam yang ada setelahnya. Tidak bisa melanjutkan. Fayasiru bina'uhu muhalhalan, bahkan bangunan yang telah dibuat,
yakni bangunan setiap tingkatan derajat itu muhalhalan, menjadi hancur lebur, habis sudah, habis. Kaman bana khaitahu minal labinil yabisi bi ghairi tinin. Dicontohkan oleh beliau, oleh Syekh Abi Ishaq Ibrahim Al-Matbuli, sebagaimana orang yang membangun rumah memakai bata merah yang kering, tidak pakai adonan lumpur. Bahasakan yana tak ngangku lolong. Ya mana mungkin bangunan bisa dilanjut. Kalau dilanjut ya mesti roboh. Ya begitu juga orang yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melalui taubat sebelumnya. Qala Sayyidi Muhammad ibn Ainan rahimahullahu ta'ala. Sayyidi Muhammad bin Ainan rahimahullahu ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, mengatakan, man istaqama fi taubatihi anil ma'asi irtaka ila taubati min kulli ma la ya'ni. Man istaqama, barang siapa istiqomah, fi taubatihi, di dalam taubatnya, barang siapa menetapi taubatnya dengan benar, anil ma'asi, dari perbuatan maksiat, irtaka ila taubati, maka dia akan naik derajatnya kepada taubat, min kulli ma la ya'ni, dari setiap perkara yang tidak ada manfaatnya. Kalau sudah benar taubatnya, maka taubatnya ini akan naik derajat. Bukan hanya taubat dari perkara yang diharamkan, dosa, perkara yang makruh, tapi dia akan menjauhi perkara yang tidak bermanfaat. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon saran dan kritiknya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.